Kita cek bareng-bareng yuk, seperti apa sih bakat dan kecerdasan yang kamu miliki, yang membuat banyak orang itu terkejut, kaget, terkesan, dan apa pesan leluhur untuk kamu. Halo semuanya, apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Ya, harap diingat teman-teman, ini general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading. Ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Oke, seperti apa sih bakat dan kecerdasan yang kamu miliki, yang membuat banyak orang itu terkejut, kaget, terkesan, dan apa pesan leluhur untuk kamu? Untuk kartu pertama teman-teman, muncul kartu Three of Pentacles. Ini simbol tentang kerja keras, ada keterampilan ya, proses belajar, proses menjadi seseorang yang ahli dalam bidang tertentu nih, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, apa ya yang nantinya membuat orang itu terkejut melihat dirimu? Bahwa kamu akan menjadi sosok yang berhasil karena kamu itu terus belajar untuk tidak menyerah. Mungkin kamu sempat berpikir, aku cuma suka aja untuk melakukan ini. Aku cuma tertarik. Aku belum sehebat dia loh. Aku belum sehebat mereka. Nah, jadi terbacanya, bakat kamu itu semakin kuat karena ini kayak kamu itu selalu berlatih dan melakukan itu gitu loh. Awalnya mungkin orang-orang menganggap kamu itu biasa aja. Tetapi ketika kamu mulai menunjukkan hasil, mereka akan terkejut teman-teman. Bahkan mereka bertanya-tanya, ternyata dia tuh bisa seperti ini ya, bisa seperti itu ya. Wah, nggak nyangka ya, ternyata dia tuh berhasil melakukan ini, gitu. Jadi pesan leluhur untuk kamu. Kami bangga melihat kamu tidak sibuk membuktikan diri atau memamerkan kemampuanmu. Biarkan hasil yang berbicara. Tapi ingat, jangan bandingkan perjalanan kamu dengan orang lain. Ada yang cepat kelihatannya hebat, tapi tidak bertahan lama. Nah, sementara kamu mungkin berjalan atau berkembang pelan-pelan. Tapi ketika sudah matang, ya, kemampuan kamu itu bisa menjadi sangat kuat dan sulit untuk diabaikan. Itu pesan leluhur untuk kamu. Jadi percayalah dengan dirimu sendiri, dengan proses kamu, dengan kemampuan kamu, ya, dengan potensi kamu, teman-teman. Nah, leluhur katakan, kesadaran kamu itu bukan cuma soal angka, bukan cuma soal materi saja, bukan cuma teori saja, melainkan kekuatan mental kamu yang luar biasa nih, strength. Selama ini kamu mungkin sering kayak meragukan dirimu sendiri ya, atau kamu merasa minder, merasa nggak pede. Nah, jadi dengan munculnya kartu strength di sini teman-teman, ini tuh sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat bahwa kekuatan terbesar kamu itu ada pada mental kamu dan ketangguhan kamu secara emosional, gitu loh. Kamu mampu mengendalikan rasa takutmu. Kamu tetap tenang saat menghadapi masalah. Dan kamu terus maju meskipun keadaan sulit. Itu tadi, kamu terus belajar. Kamu tidak pantang menyerah. Nah, jadi dari pengalaman atau tekanan hidup itulah, kemampuan kamu semakin terasa. Semakin banyak tantangan yang kamu lewati, semakin kuatlah dirimu di sini. Semakin kuatlah mental kamu. Jadi nanti orang bisa terkejut karena mereka melihat kamu itu bukan hanya pinter nih, ya, tetapi juga sangat kuat, sangat bermental baja, dan tidak mudah menyerah.
Itu. Terbacanya di balik logika kamu yang kuat, ternyata kamu punya jiwa seni, kamu punya intuisi, kamu punya kreativitas yang sangat peka. Page of Cups itu artinya kamu nggak hanya mengendalikan logika kamu, tetapi juga perasaan gitu loh teman-teman. Tetapi juga ya intuisi, ya. Kayak kamu itu bisa untuk dapetin ide yang nggak terpikirkan orang lain. Jadi bakat kamu mungkin muncul dalam bentuk nih, ya, karya, dalam bentuk tulisan, cara berbicara, kreativitas. Itu dia. Jadi pesan leluhur. Lagi-lagi jangan ragukan potensi kamu. Jangan ragukan imajinasi kamu dan perasaan kamu. Karena justru dari sanalah salah satu bakat terbesar kamu itu bisa muncul, bahkan bisa menghasilkan. Nih, dan ketika kecerdasan dan juga bakat ya, atau kreativitas kamu itu mulai muncul, cara kamu berinteraksi dengan orang lain juga ini berubah total loh teman-teman. Kamu akan menarik orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu. Terbacanya gitu. Aku melihat hubungan kamu dengan pasangan, sahabat, atau rekan kerja, ini kayak akan naik kelas ya. Orang-orang akan mulai menyadari bahwa ngobrol dengan kamu itu selalu membawa pencerahan nih, gitu. Terus juga orang merasa nyaman dekat dengan kamu, karena kamu tulus, sekaligus punya cara berpikir yang tajam. Kayak kamu itu bisa memahami perasaan mereka, tetapi kamu juga mampu memberikan pandangan yang masuk akal gitu loh. Sehingga hubungan atau koneksi yang kamu bangun itu terasa lebih hidup, terasa lebih dalam. Ya, aku melihat orang bukan hanya senang berbicara dengan kamu, ngobrol dengan kamu, tetapi juga merasa didengar dan dimengerti oleh kamu, teman-teman. Dan seiring waktu berjalan, orang-orang tuh mulai sadar kehadiran kamu, value dirimu. Dan mereka itu akan mencari kamu ketika mereka membutuhkan seseorang yang bisa menenangkan sekaligus itu memberikan pemahaman, memberikan motivasi, semangat gitu ya, ataupun saran. Nah, aku menarik energinya di sini. Leluhur bilang, bakat yang selama ini kamu asa diam-diam, ya, kecerdasan yang selama ini mungkin kamu sembunyikan karena kamu takut dibilang pamer mungkin ya, ini akan segera diakui banyak orang, teman-teman. Bahkan orang yang dulu meremehkan kamu. Ini bisa loh melihat perubahan besar dalam dirimu. Ya, mereka mungkin terkejut karena kamu berhasil menjadi jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan, dari yang mereka pikirkan. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa sih bakat dan kecerdasan kamu yang membuat banyak orang terkejut? Dan apa pesan leluhur untuk kamu? Nah, ini menunjukkan seseorang yang tidak takut membangun sesuatu dari bawah gitu teman-teman. Ya, sedikit demi sedikit, hari demi hari, terbacanya kamu belajar, kamu mencoba, walaupun gagal kamu coba lagi. Dan akhirnya hasilnya itu ya menjadi sesuatu yang besar. Kenapa? Aku melihat ya, kamu itu adalah tipe orang yang kalau sudah tertarik sama satu bidang nih, kamu akan serius ke situ, kamu akan fokus ke situ gitu. Bahkan kamu rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk itu. Jadi fokus kamu dan juga dedikasi kamu yang tinggi inilah yang menjadi ibaratnya bahan bakar utama kamu. Ya, kenapa kecerdasan kamu nanti bisa melesat jauh nih. Gitu. Bahkan kayak membuat banyak orang itu terkejut. Banyak membuat orang itu terheran-heran gitu loh teman-teman. Kayak mereka itu nggak nyangka.
Nih, yang membuat orang-orang terkesan terkejut. Karena kamu itu punya kemampuan untuk mengubah ide menjadi hasil. Gitu. Ya, kamu bukan cuma pandai berpikir atau membuat rencana, tetapi kamu juga pandai mewujudkannya. Kamu bisa menyusun sesuatu secara tahap demi tahap gitu ya, bertahap. Kamu bisa mengatur pekerjaan dengan rapi. Dan kamu juga bisa melihat tujuan besarnya. Makanya entah siapa ini, mungkin rekan-rekan kerja kamu, teman kamu, ini senang loh jika satu tim atau bekerja sama dengan kamu. Jadi kayak hal rumit pun bisa kamu pecah teman-teman. Jadi langkah-langkah sederhana sampai akhirnya menjadi sesuatu yang nyata dan benar-benar berhasil. Gitu. Ya, namun dalam perjalanan kamu menuju kesuksesan ini, leluhur kamu itu terbacanya seperti memberikan peringatan penting lewat kartu ini. Ya, mungkin di masa lalu atau bahkan saat ini, kamu tuh mungkin sering menjadi korban dari omongan orang lain. Kayak lingkungan kamu ya, bilang kamu itu tidak berbakat. Itu tadi, seperti orang-orang yang kayak pernah meremehkan kamu. Atau mungkin ya, ini ada yang bilang mimpi kamu itu terlalu tinggi. Hidup kamu itu udah memang seperti itu, tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Nah, disinilah leluhur kamu ingin kamu itu sadar dan segera lepasin semua omongan-omongan negatif itu, doktrin-doktrin negatif itu, ya. Jangan biarkan perkataan ataupun keraguan orang lain itu membuat kamu merasa nggak mampu. Jangan membuat kamu merasa nggak pede, minder. Ya, sekarang waktunya kamu membuang pikiran-pikiran itu, ya, membatasi itu gitu loh teman-teman. Mulailah percaya pada kemampuan kamu sendiri. Lagi-lagi, dengarkan intuisi kamu. Percayalah dengan kemampuan yang kamu punya. Dengan bakat yang kamu punya, dengan kecerdasan yang kamu punya. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan bakat kamu nanti tidak akan membuat kamu menjadi orang yang sombong atau orang yang tinggi hati. Sebaliknya teman-teman, leluhurmu melihat ya, bahwa kamu itu sosok yang punya hati yang benar-benar tulus. Terbacanya kamu menggunakan kelebihan kamu untuk membawa kebaikan, membawa kedamaian, membawa kebijaksanaan untuk lingkungan sekitar kamu. Jadi sifat kamu yang tulus, sifat kamu yang penuh empati ini, membuat orang lain itu gak hanya kaget, terkesan, tapi juga sangat menghormati kepribadian kamu. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa bakat dan kecerdasan kamu yang membuat banyak orang terkejut, kaget, terkesan melihat dirimu, dan apa pesan leluhur untuk kamu. Healer teman-teman. Leluhurmu bilang di sini, kata-kata kamu, karya kamu, kehadiran kamu itu punya kekuatan untuk memulihkan jiwa-jiwa yang patah, jiwa-jiwa yang lemah, yang hancur. Jadi terbacanya, karena kamu punya kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi, itu membuat kamu mampu membaca luka orang lain, ya, dan juga memberikan solusi yang tepat. Jadi gak heran, banyak orang terkejut karena kamu itu gak hanya pinter menyelesaikan masalah teman-teman, gitu. Tapi kamu juga mampu menjadi sandaran, menjadi penyembuh bagi mereka yang sedang tersesat hidupnya. Nah, ya, energi penyembuhan yang kamu punya itu membantu banyak orang. Terus juga leluhur memberikan pesan agar kamu itu percaya sama proses dan kemampuan kamu sendiri. Dengarkan intuisi dan suara hati kamu. Terutama nih, ketika kamu sedang bingung menentukan arah. Semakin kamu percaya pada dirimu sendiri, semakin berani kamu mencoba, belajar,
dan menunjukkan kemampuan yang selama ini mungkin masih tersembunyi. Bakat dan kemampuan kamu akan berkembang secara perlahan sampai terlihat hasilnya, teman-teman. Ya, semua kesabaran kamu, perjuangan kamu, dan masa sulit yang pernah kamu lewati itu tidak akan sia-sia. Nanti akan ada waktunya orang-orang itu melihat hasil perubahan kamu dan di sini menyadari ternyata selama ini kamu itu sedang berproses, kamu itu sedang berkembang. Jadi jangan menyerah ya, hanya karena hasilnya itu belum kelihatan sekarang, ya. Teruslah rawat kemampuan kamu, asah kemampuan kamu. Karena sesuatu yang kamu bangun dengan penuh kesabaran, itu bisa menghasilkan keberhasilan yang membuat banyak orang itu ikut melihat dan menghargai proses kamu. Freedom. Terbacanya bakat dan kecerdasan kamu juga ini bisa membuka peluang baru, ya, baik itu pekerjaan, keuangan, sehingga hidupmu terasa lebih mandiri dan kayak bebas gitu ya. Freedom, leluasa. Kamu akan semakin percaya diri dan kamu juga akan berani menunjukkan kemampuan kamu tanpa takut dinilai orang lain, ya. Nah, pada akhirnya teman-teman, kamu itu nggak akan lagi sibuk untuk membuktikan diri kepada siapapun. Ya, kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Ya, kamu berkarya. Dan kamu membiarkan hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan kamu itu jauh lebih besar dari yang orang-orang itu tadi pikirkan. Oke? Jadi itu ya, bakat dan kecerdasan kamu yang membuat banyak orang nantinya itu terkejut, terkesan melihat dirimu. Pembacaan ini mungkin sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau belum cocok, jangan dipaksakan cocok. Kalau belum sesuai dengan harapan kamu, mohon maaf, cukup ambil yang positifnya dan lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Zodiak ada Leo, Aquarius, Gemini, Cancer, Pisces, Taurus, Sagittarius, dan Scorpio. Sekarang kita akan coba cek inisial nama terkait readingan ini. K, O, H, A, V, I, Y, W, U, J, S, N, B, X, E, J, M, R, F, dan D. Oke, baik teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita, dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.